Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Mamiardana dengan NIM 2200001840. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas pengenalan pola, yaitu tentang data gelombang sinyal biomedis. Pada kali ini, saya menggunakan dataset yang saya ambil dari Kaggle. Itu merupakan data dari Respiratory Sound Database. Dan ini wujud dari database-nya. Dan database yang saya ambil ini lumayan besar, yaitu hampir sampai 4 GB. Dan langsung saja saya langsung masuk ke pemrosesan dari database tersebut. Di sini langkah awal yang saya ambil yaitu menginstal library dari LibreScriptland Matplotlib yang akan nantinya saya gunakan, dan mengimport beberapa library yang akan saya gunakan untuk melakukan proses dari database tersebut. Di sini pertama-tama saya mengambil database-nya itu dari Kaggle langsung tanpa mengunduhnya. Di sini saya mengunggah file kaggle.json dari akun Kaggle saya. Di sini saya sebenarnya sudah memasukkan dari file Kaggle.json saya ini, menguploadnya, sudah berhasil mengupload. Lalu saya selanjutnya mengunduh database dari Kaggle-nya langsung, dan di sini adalah bukti bahwasanya database-nya telah terunduh, yaitu besarnya hampir ke 4 GB, yaitu 3,6 GB. Dan untuk langkah selanjutnya saya melakukan ekstraksi label dari file annotation.csv. Sini awalnya saya membaca file CSV dari diagnosis pasien. Di sini sudah dibaca filenya pasien diagnosis.csv. Lalu saya selanjutnya mengambil nama semua file audio.wav untuk memproses sinyal dari suara database tersebut. Di sini saya selanjutnya membuat data frame dari nama file dan mengambil ID pasien. ID pasien dari database yang ada di sini. Ini merupakan ID dari pasien. Lalu selanjutnya saya menggabungkan label diagnosis dengan file audio berdasarkan ID pasien yang telah saya ambil di sini. Dan langkah selanjutnya saya melakukan menambahkan label klasifikasi, di mana sehat nantinya dia itu bernilai 0 dan tidak sehat itu bernilai 1. Di sini saya menggunakan nilai binary. Lalu saya selanjutnya menambahkan kolom label ke data frame dan menampilkan data frame-nya itu dari 5 teratas menggunakan dfhead. Di sini sudah tampil bahwasanya database-nya itu telah berhasil diambil dan labelnya juga telah berhasil terganti menjadi 1 dan 0. Dan ini data pasiennya saya mengambil berdasarkan ID pasien tadi di sini. Dan langkah selanjutnya saya melakukan ekstraksi fitur dari MFCC. Dan ini untuk fitur dari fungsinya, fungsi dari fitur MFCC-nya. Dan saya selanjutnya mengekstrak fitur untuk seluruh database yang ada di sini. Dan saya melakukan konversi hasil ke array nanti agar datanya lebih mudah dibaca. Terus ini merupakan proses dari pre-processing. Nah, ini juga menormalisasi dan men-split data, di mana datanya itu saya bagi menjadi 75% sebagai data training dan 25% sebagai data testing. Di sini langkah selanjutnya saya melakukan pelatihan model menggunakan random forest. Ini untuk algoritma dari random forest classifier tersebut dan memprediksi data dari data ujinya. Di sini saya melakukan evaluasi model sebelum menerapkan SMOD, di mana saya melakukan print dari classification report dan confusion metric. Di sini telah berhasil ditampilkan bahwasanya dari model tersebut yang sebelum menerapkan SMOD. Dan untuk penjelasan hasil sebelum SMOD ini harusnya sebelum, bukan setelah, sebelum SMOD. Ya, jadi berdasarkan hasil evaluasi awal yang sebelum SMOD ini, model random forest menunjukkan performa yang sangat baik dalam identifikasi kelas abnormal, mencapai recall 1. Di sini mencapai recall 1 dan precision sebesar 0,97.
Ini terlihat jelas pada conversion matrix di mana semua sampel abnormal, yaitu ada 221, terklasifikasi dengan benar, namun model sangat buruk dalam mengidentifikasi kelas normalnya. Dengan recall hanya 0,11 di sini. Dan advance score-nya itu hanya 0,20 dari 9 sampel normal. Yang seharusnya hanya satu yang berhasil terklasifikasi dengan benar, sementara 8 lainnya salah terklasifikasi sebagai abnormal, dan akurasi keseluruhannya yaitu 0,97. Meskipun tinggi, tidak mencerminkan kelemahan model dan mendeteksi kelas minoritas yaitu sebagai normal. Dan lalu selanjutnya ini saya melakukan evaluasi setelah swabnya di sini. Di sini awal-awalnya saya melakukan penanganan data tidak seimbang atau oversampling. Di sini saya menginstal library imbalance learn untuk menyeimbangkan database-nya. Dan ini saya melakukan split data sebelum split data. Di sini saya menerapkan SMOD pada data keseluruhan dan split ulang setelah melakukan SMOD. Dan ini saya memprint jumlah dari sampel setelah di SMOD. Di sini kelas normalnya 885 dan abnormalnya 885 juga. Di sini sudah imbalance atau biasa kita sebut sebagai seimbang. Di sini lalu saya selanjutnya melakukan pelatihan model dengan data yang telah seimbang. Yang ini, data ini. Di sini membuat objek model random forest classifier-nya sama seperti tadi. Di sini menggunakan 100 decision tree atau estimator sebagai estimatornya. Dan saya menggunakan model untuk memprediksi label pada data uji yang sudah seimbang. Dan ini merupakan hasil evaluasi model dengan data yang seimbang setelah dilakukannya SMOD. Ini tadi saya salah tulis, ini harusnya sebelum bukan setelah. Dan untuk penjelasan dari hasil yang setelah dilakukan SMOD sendiri, ini hasilnya. Penjelasannya sebagai berikut. Setelah menerapkan SMOD, menyimbangkan data sampel antar kelas tadi, performa model meningkat signifikan, terutama untuk kelas normal. Recall untuk kelas normal melonjak hingga 1%. Recallnya ini melonjak 1%. Dengan precision dia itu ada di 0,94 dan advance score 0,97. Ini berarti model mampu mendeteksi semua sampel normal dengan benar seperti yang ditunjukkan pada confirmatic ini, di mana terdapat 222, yang berarti model sekarang itu sudah lebih baik daripada model sebelumnya, karena ini dia dapat mengklasifikasikan semua sampel dengan tepat, tidak ada salah yang diklasifikasikan. Sementara itu performa untuk kelas abnormal sendiri tetap sangat baik dengan precision yang sama, 1 di sini dengan recall 0,94, meskipun ada sedikit penurunan di recall dibandingkan sebelumnya, yaitu 1 di sini. Sebelumnya itu kan 1, dia 1 sebelumnya. Namun yang menyebabkan 13 sampel abnormal salah diklasifikasikan sebagai normal di sini salah. Namun secara keseluruhan metrik seperti McLaughlin advance score dan dari 0,9 menjadi 0,97 menunjukkan bahwasanya model ini memiliki performa yang jauh lebih seimbang dan efektif untuk kedua kelas dibandingkan sebelum dilakukannya evaluasi sebelum menerapkan SMOD. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.